Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Eka Putra Agila dengan NIM 2022103703113005. Di sini saya membawakan judul perkembangan e-commerce pada UMKM untuk masa depan di era digital. Di sini saya membawakan PKMM. PKMM itu sendiri merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya menyelesaikan persoalan atau memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Di sini ada paper yang saya buat. Yang pertama ada jenis e-commerce, metode penelitian, pengumpulan data, pelaksanaan analisis, dan pengujian. Yang pertama tadi ada e-commerce. E-commerce itu ada beberapa jenis e-commerce yang umum ditemukan dalam era digital. Di antaranya yang pertama ada business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya adalah ketika seorang pelanggan membeli produk atau layanan dari sebuah toko online. Kemudian ada C2C, consumer to consumer. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas melalui situs lelang online atau platform jual beli antar pengguna. Terus yang ketiga ada B2B, business to business. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara dua perusahaan. Contohnya adalah ketika perusahaan membeli bahan baku atau perangkat dari pemasok melalui platform e-commerce. Kemudian yang terakhir ada C2B. C2B ini consumer to business. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi di mana konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya adalah ketika seorang freelance menawarkan layanan atau karya seni pada perusahaan e-commerce perusahaan melalui platform e-commerce. Kemudian yang kedua ada metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini ada desain penelitian. Desain penelitian itu kita bisa menentukan sebuah masalah, terus melaksanakan riset atau penelitian, terus pengumpulan data, dan memikirkan solusinya. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mendukung analisis yang didapatkan dari berbagai sumber. Contohnya data mengenai jumlah peningkatan UMKM dan e-commerce, serta observasi lapangan ke pelaku UMKM secara langsung. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan analisis. Pelaksanaan analisis data terutama mengenai data tentang jumlah peningkatan UMKM dan pemahaman masyarakat mengenai e-commerce. Hal tersebut dapat memberikan suatu keunggulan untuk memberikan keefektifan dalam melaksanakan penyuluhan atau edukasi tentang e-commerce. Di situ ada jumlah peningkatan UMKM, pemahaman masyarakat mengenai UMKM, dan memberikan penyuluhan dalam melaksanakan penyuluhan edukasi. Kemudian yang kelima ada pengujian. Di pengujian ini butuh beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pelaksanaan pengujian, mengenai bagaimana cara memberikan penyuluhan, mengenai bagaimana cara tahu pentingnya e-commerce dalam pemasaran produk, kendala yang dihadapi, dan materi yang dibawakan. Pengujian ini dapat memberikan pengoptimalan penyuluhan, terutama dalam skala besar dan dapat terrealisasikan. Di situ yang pertama memberikan penyuluhan pentingnya e-commerce, kemudian kita evaluasi, kemudian kita mengoptimalkan penyuluhan.
Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. UMKM merupakan usaha yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Namun sangat disayangkan di era digitalisasi industri 4.0 banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pemasaran produk di e-commerce. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan kesadaran mengenai hal tersebut. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan secara berkala. Penyuluhan tersebut diharapkan dapat membuat pelaku UMKM dapat memahami dan mengerti akan pentingnya e-commerce dalam usaha mereka. Pemasaran melalui e-commerce memberikan manfaat, salah satunya meningkatkan omset dari pelaku UMKM secara pesat. Diharapkan perealisasian hal ini menjadi inovasi untuk pelaku UMKM agar menyadari pentingnya e-commerce dalam bisnis yang telah mereka kembangkan. Perkembangan e-commerce memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masa depan di era digital di Indonesia. Salah satunya aksesibilitas dan kemudahan berbelanja. E-commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online dengan mudah dan nyaman dari mana saja dan kapan saja. Ini menghilangkan batasan geografis dan waktu yang ada dalam bisnis konvensional. Dengan e-commerce, konsumen dapat dengan cepat mencari, membandingkan, dan membeli produk atau layanan yang mereka butuhkan. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. E-commerce memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang bisnis baru. E-commerce dapat memberikan platform bagi perusahaan kecil dan menengah untuk pemasaran produk mereka secara global. Selain itu, perkembangan e-commerce juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam industri teknologi informasi, logistik, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.